Nah, secara prinsip, jika memang ada kreditur di situ sebagai pihak ketiga yang membiayai pembelian dan kemudian properti yang menjadi bagian yang dibeli, suatu hal yang dibeli kemudian dialihkan dan properti tersebut belum lunas, otomatis pengalihan tersebut juga harus ikut mengalihkan pembiayaan yang sudah diterima. Artinya hubungan hutang piutang yang ada itu pun juga perlu dialihkan. Real Estate Law Pas FM bersama Edilex dari Lex & Co. Mitra bisnis, saya Edilex dari Lex & Co. Pada edisi kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sinta. Ibu Sinta mempunyai properti berupa apartemen dan rumah. Nah, pertanyaan dari Ibu Sinta adalah, apakah rumah yang berstatus overcredit yang telah dialihkan dari pihak satu kepada pihak kedua dapat lagi dialihkan oleh pihak kedua ini kepada pihak ketiga dengan status di mana rumah tersebut belum lunas. Nah, overcredit dalam hal ini memang Ibu Sinta tidak menjelaskan secara spesifik siapakah yang membiayai pembelian properti ini. Karena pembiayaan pembelian properti bisa datang dari penjual itu sendiri yang adalah pengembang, di mana pengembang menjual dan pembeli bisa membayar secara angsuran, atau bisa juga konsumen yang melakukan pembelian memperoleh pembiayaan dari pihak ketiga, misalnya lembaga keuangan atau bank. Nah, secara prinsip, jika memang ada kreditur di situ sebagai pihak ketiga yang membiayai pembelian dan kemudian properti yang menjadi bagian yang dibeli, suatu hal yang dibeli kemudian dialihkan dan properti tersebut belum lunas, otomatis pengalihan tersebut juga harus ikut mengalihkan pembiayaan yang sudah diterima. Artinya hubungan hutang piutang yang ada itu pun juga perlu dialihkan. Jadi misalnya dalam hal ini ketika pembeli suatu properti ingin menjual propertinya, sedangkan mungkin dalam hal ini belum ada sertifikat sehingga statusnya masih PPJB, perjanjian pengikatan jual beli, maka PPJB inilah yang perlu dialihkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga masuk sebagai pihak pembeli dan disetujui oleh pengembang. Sehingga ikatan hukum kemudian menjadi antara penjual, pengembang sebagai penjual, dan pihak ketiga sebagai pembeli yang baru. Kalau ditambah dengan kondisi di mana pembelian tersebut dibiayai oleh lembaga keuangan atau bank misalnya dalam hal ini, maka tentunya selain persetujuan pengalihan PPJB yang perlu diperoleh dari pengembang, perlu juga memperoleh persetujuan dari bank, di mana terjadi overcredit dan bank pun dimintakan persetujuan bahwa setelah pengalihan properti, maka ada pihak ketiga yang akan meneruskan pembayaran angsuran tersebut. Nah, ini tentunya ada dua pihak yang perlu memberikan persetujuan, yang satu pengembang, yang kedua adalah bank. Dan tentunya persyaratan administrasi yang mereka canangkan itu juga perlu diikuti. Karena bank, jika memang bank mengizinkan terjadi overcredit dan ada debitur baru yang mengambil alih posisi debitur sebelumnya, otomatis bank perlu berhati-hati dan juga memeriksa apakah si calon debitur baru ini layak memenuhi pembayaran yang masih tersisa dan sampai harus diselesaikan kepada bank tersebut. Kecuali mungkin si pembeli terakhir ini yang baru tidak lagi menjadi calon debitur karena dia langsung membayar lunas misalnya, juga membayar lunas cicilan kepada pengembang ataupun kepada bank. Sehingga pengalihan terjadi tetapi tidak ada hubungan utang piutang karena sudah dilunasi.